Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdinda Halimatus Syadiah dengan NIM B1019124. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keputusan tata usaha negara. Jadi, sebelum itu kita harus terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara. Jadi, keputusan tata usaha negara adalah penetapan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang, yang berisi tindakan hukum, dan yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum. Jadi, yang pertama, keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis. Jadi, yang dimaksud dengan penetapan tertulis adalah suatu penetapan yang tidak terikat secara format, hanya cukup secara tertulis saja, itu sudah termasuk sebagai penetapan tertulis, karena agar mudah untuk pembuktiannya. Dan yang kedua adalah badan atau pejabat tata usaha negara. Jadi, badan atau pejabat tata usaha negara adalah yang melakukan urusan pemerintahan, yakni dalam kegiatan eksekutif. Namun dalam konsep modern atau kesejahteraan, eksekutif tidak hanya menjalankan undang-undang saja, tetapi bisa memasuki ranah legislatif dan yudikatif. Contohnya legislatif itu adalah keputusan wali kota Jambi mengenai pengelolaan sampah. Itu termasuk keputusan tata usaha negara. Dan yang kedua itu dapat memasuki ranah yudikatif, yaitu dapat mengajukan gerasi. Jadi yang ketiga, keputusan tata usaha negara berisi tentang tindakan hukum. Jadi yang dimaksud adalah bagi pemerintahan yang melakukan suatu perbuatan hukum publik harus dengan adanya wewenang yang berkaitan dengan suatu jabatan. Sedangkan jabatan untuk memiliki wewenang itu bersumber dari tiga. Yang pertama itu ada dari atribusi, yang kedua delegasi, dan yang ketiga ada mandat. Jadi yang selanjutnya adalah keputusan tata usaha negara sebagai yang bersifat konkret, individual, dan final. Jadi yang dimaksud adalah elemen konkret dan individual itu tidak begitu masalah, hanya berkaitan dengan subjek, siapa yang dikenai keputusan gitu. Dan yang ketiga itu yang final itu artinya adalah elemen ini menimbulkan final, artinya menimbulkan suatu akibat hukum. Jadi jika sudah menimbulkan suatu akibat hukum, maka itu sudah jelas berisi syarat keputusan. Jadi yang terakhir ini, keputusan tata usaha negara menimbulkan akibat hukum. Jadi artinya itu adalah membawa konsekuensi bahwa penggugat adalah seseorang atau badan hukum perdata, sedangkan penggugatnya adalah selalu badan atau pejabat tata usaha negara, tidak sebaliknya. Dan sekarang contoh dari keputusan tata usaha negara. Yang pertama itu ada surat izin mendirikan bangunan, surat izin mengemudi, akte kelahiran, sertifikat, dan masih banyak lagi contoh keputusan tata usaha negara. Dan sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kesalahan, saya minta maaf. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.